Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rahayu Nurmadesi, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pengajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap siswa yang ada di dalam kelas. Maksudnya apa ya dari pernyataan tersebut? Ingat, setiap anak itu unik. Mereka mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu juga dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, pasti berbeda-beda. Nah, dalam hal ini diperlukan usaha guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bagaimana cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus yang pertama memahami tujuan pembelajaran, yang kedua mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, yang ketiga melakukan manajemen kelas yang baik, yang keempat menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, dan yang kelima melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama yaitu readiness, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat, sesuai hobi, keinginan, dan kecenderungan murid. Yang ketiga, profil belajar, di mana ini merupakan pendekatan yang disukai murid untuk belajar. Kesiapan belajar murid. Guru hendaknya menilai pengetahuan awal atau asesmen diagnostik untuk memetakan apa yang telah diketahui murid di mana murid berada. Minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator internal murid untuk aktif dalam pembelajaran. Contohnya seperti minat dalam olahraga, menulis, maupun bermain musik. Profil belajar murid ini dapat dilihat dari lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid, lalu mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan merefleksi praktik pembelajaran, mencari informasi dari guru sebelumnya, membaca rapor murid sebelumnya, dan menggunakan penilaian diagnostik dan formatif. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran. Di sini dibagi menjadi ke dalam 3 hal. Yang pertama yaitu diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. Diferensiasi konten ini terhubung dengan apa yang kami atau guru ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang dipelajari sesuai dengan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan merubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses ini merupakan aktivitas yang memungkinkan siswa berlatih dan memahami konten dengan cara membedakan proses yang harus dilalui oleh siswa. Diferensiasi produk ini merupakan bukti yang menunjukkan terhadap apa yang telah dipelajari siswa dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar, hasil latihan, dan penerapan pengembangan apa yang telah dipelajari.
Mari kita koneksikan antar materi dari modul-modul sebelumnya. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lain? Ternyata ada kaitannya antara modul satu dengan yang lainnya. Yang pertama yaitu, untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dengan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Sekian video koneksi antar materi dari saya. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.